Assalamualaikum tilmidun wa tilmidatun. Taib. Kaifa halukum ya talamid? Bagaimana kabar kalian wahai murid-murid? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah baik. Nah, mada darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Mata pelajaran hari ini adalah bahasa Arab. Baik teman-teman, yuk kita buka materi yang akan kita bahas. Nah, di sini ada khiwar. Khiwar itu bercakap-cakap ya, atau percakapan. Nah, hari ini Us akan memberikan penjelasan mengenai arti dari khiwar halaman 23. Simak baik-baik ya. Nah, khiwar dalam kotak pertama ini Abdullah dan Mahmud. Abdullah, sobahul khair, artinya selamat pagi. Nah, Mahmud menjawab sobahun nur. Yang menjawab kalau ditanya selamat pagi mesti jawabannya selamat pagi. Abdul Majid, ma hadihi. Ma ini isim istifham, yaitu kata tanya. Apa? Nah, sedangkan hadihi di sini adalah isim isyarah yang artinya kata tunjuk. Hadihi, ingat, ini untuk perempuan. Nah, Mahmud menjawab hadihi. Kalau di sini tanyanya ma hadihi, jawabannya sama, harus hadihi ya. Hadihi hakibatun. Nah, ini dalam kurung perempuan. Hakibatun itu apa? Betul sekali. Hakibatun adalah tas, ya. Kemudian Abdul Majid bertanya lagi. Hal, ingat hal ini juga termasuk isim istifham loh, kata tanya. Apa artinya? Apakah? Nah, hal apakah? Hadihi, tadi apa hadihi? Ini dalam kurung perempuan. Hakibatun, apa tadi? Iya, tas. Apakah ini dalam kurung perempuan tas? Terus Mahmud menjawab, ya. Ya, hadihi hakibatun. Ini dalam kurung perempuan adalah tas, ya. Contoh, jika jawabannya na'am, soal dan jawaban sama. Perhatikan, ya. Kalau ini la, misal ini jawabannya la, mesti jawabannya beda, bukan tas, tapi misal jam, ya. Nah, kalau jawabannya na'am, soal, jawaban sama. Dia nanyanya tentang tas, jawabannya juga tas jika di sini jawabannya na'am. Kalau misal jawabannya la, ya sudah, jawabannya selain tas apa? Jam. Boleh selain apapun itu, tergantung gambarnya ya. Oke. Kotak yang kedua, ini kita akan membahas mengenai jam, ya. Abdullah dan Mahmud. Abdullah ini bertanya langsung, dia menggunakan isim istifham, kata tanya, yang artinya apa. Nah, tilka termasuk isim isyarah. Tilka itu apa artinya? Itu dalam kurung perempuan, ya. Kalau zalika, ingat, sama-sama artinya itu, tapi beda loh ya. Tilka itu untuk perempuan, zalika itu untuk laki-laki. Nah, yang ditanya tilka jawabannya harus sama. Matilka, apa itu dalam kurung perempuan? Itu dalam kurung perempuan jam. Nah, saatun adalah jam. Kenapa pakai tilka? Karena ini jam ada tak marbutoh, ya. Tun,
dia harus pakai tilka. Kalau tidak ada tilka, dia pakainya dzalika. Nah, aina. Nih, aina. Dia juga bertanya ini, artinya di mana? Sa'atun, di mana jam? Nah, as-sa'atun ala jidarin. As-sa'atun, jam di atas tembok. Maksudnya ala di sini kan artinya di atas, yang menempel, ya. Tembok, dia menempel pada tembok, ya. Kalau ada lagi di atas itu ada dua, ala dan fauqa. Nah, ini artinya sama-sama di atas. Ala di atas yang menempel, contoh Alkitab ala maktab. Nah, buku di atas meja. Itu menempel tidak? Menempel. Tapi kalau fauqa, menemukan kata-kata fauqa tidak menempel. Maksudnya al-misbahu ala ra'si. Misbahun itu apa? Lampunya di atas kepala. Kan nggak mungkin lampunya langsung nempel di atas kepala, itu kan enggak ya. Jadi panas nanti. Jadi menggunakannya harus berbeda, ya. Disesuaikan konteks. Kalau di atasnya sekiranya nggak menempel, ya udah dia pakai fauqa. Tapi kalau yang ala menempel, ya sudah dia pakainya yang ala. Nah, jam itu kan biasanya menempel pada tembok, ya. Biasanya seperti itu. Akan bisa digantungkan atau bisa disenderkan juga bisa. Tapi ini posisinya menempel di tembok, jadi pakainya ala. Abdullah. Nah, di sini ada kata tanya lagi. Di sini kata-katanya tuh diulang-ulang. Benar-benar diulang-ulang sehingga teman-teman bisa mudah menghafalnya, ya. Jadi sering-sering menerjemahkan. Hal artinya apakah, ya. Apakah, tilka, apa itu tadi? Itu dalam kurung perempuan saburotun. Nah, saburotun itu apa? Papan tulis. Apakah itu dalam kurung perempuan papan tulis? Ini apa? Papan tulis bukan? Bukan. La, tilka sa'atun. Tidak, itu jam, ya. Bukan papan tulis tapi jam. Dilihat gambarnya seperti ini tadi, ya. Oke. Selanjutnya kita akan menerjemahkan lagi, ya. Nah, biar lebih paham. Abdullah, ahlan wa sahlan. Abdullah, selamat datang. Mahmud, ahlan bik. Dia juga menyapa lagi, menjawab selamat datang. Abdullah, matilka. Ma, apa itu dalam kurung perempuan? Ya Mahmud, wahai Mahmud. Mahmud menjawab, tilka nafidatun. Nafidatun, apa itu? Itu jendela. Hali. Jangan bingung ya. Kenapa kok hali? Karena ini asalnya hal. Berubah jadi hali karena depannya ada alif lam. Ya, di sini bahasa Arab seperti itu. Jadi misal min ketemu alif lam, ya minal madrasati. Nah, jadi jangan bingung, ya. Oke. Halin nafidatun jamilatun. Apakah jendelanya bagus? Ini bagus enggak? Pecah enggak? Nah, bagus ya. Iya, jendelanya bagus. Nah, langsung aja ya. Abdullah, kaifa haluka? Ingat, ka di sini asalnya dari kata anta. Bagaimana kabar kamu? Kan anta artinya kamu dalam kurung laki-laki. Kenapa toh kok laki-laki? Ya karena Abdullah bertanyanya dengan Mahmud. Jadi dia pakainya ka. Kaifa haluka?
Kalau misal Abdullah bertanya dengan perempuan Fatimah, berarti kaifa haluki, bagaimana kabar kamu wahai Fatimah misal. Karena ini ka, jadi asalnya dari anta. Kalau anti asalnya dari kalau ki asalnya dari kata anti. Diperhatikan harokatnya nanti biar teman-teman lebih mudah dalam menghafal. Pelan-pelan banyakin menerjemahkan, insyaallah hafal ya. Mahmud, alhamdulillah inni bi khair. Biasanya kan alhamdulillah ana bi khair. Siapa yang baik? Saya, ana. Tapi kalau di sini alhamdulillah inni bi khair, ini tuh benar-benar baik. Nah, ini alhamdulillah sungguh baik. Sungguh itu benar-benar betul-betul baik ya. Abdullah. Nih, isim istifham lagi. Ma artinya apa? Zalika. Nah, ingat sesuai konteks. Kalau di sininya laki-laki ya kata tunjuknya juga laki-laki. Apa itu dalam kurung laki-laki? Sama kan itunya, nggak boleh berubah. Madalika, apa itu dalam kurung laki-laki? Zalika kursiyun, itu dalam kurung laki-laki kursi. Hali, nah ingat, hali kursiyun aswadun, apakah kursinya hitam? Lihat, ini hitam ndak ya? La, al kursiyun asmarun, tidak, kursinya tidak hitam tapi coklat. Soal jawaban beda karena jawabannya lah ya. Baik teman-teman, untuk tugas bahasa Arab pada halaman 25 sampai 26. Perhatikan. Hal artinya apakah? Hadza, ini dalam kurung laki-laki, maktabun, meja. Nah, ini sudah dikasih jawaban loh. Naam. Kalau naam dia mesti sesuai nih, ya kan? Nah, jadi tinggal ditulis caranya. Naam hadza maktabun. Naam hadza maktabun. Seperti itu ya. Contoh. Hal hada faslun. Faslun itu apa? Hayo dicari. Nah, apakah ini dalam kurung laki-laki? Faslun kelas. Ini kelas bukan ya? La, sudah dijawab la. La. Hada, tulis hada lagi. Hada apa ini gambarnya? Cari ya kosakata ini ya. Oke. Ma hada, ini isim istifham. Ma hada apa? Ini dalam kurung laki-laki. Hada apa? Langsung ditulis sesuai gambar ya. Ma hadihi, apa ini dalam kurung perempuan? Hadihi, apa ini? Bahasa Arabnya tinggal tulis. Nah, ma hadza, apa ini dalam kurung laki-laki? Hadza, apa ini gambarnya? Tulis seperti itu. Selanjutnya nomor 6. Nah, sekarang isim isyarah tilka. Ma, apa? Tilka artinya itu dalam kurung perempuan. Jawabannya itu, pertanyaan itu jawabannya itu. Apa ini bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya penggaris tulis ya. Hal artinya apakah? Itilka itu dalam kurung perempuan. Nafidatun, apakah ini? Nafidatun, nafidatun apa tadi? Jendela. Apakah itu dalam kurung perempuan jendela? Jawabannya lah. Tilka, tidak. Itu, ini apa? Bahasa Arabnya tadi. Nah, tulis. Ma tilka, apa itu dalam kurung perempuan? Tilka, itu dalam kurung perempuan. Apa ini bahasa Arabnya? Tulis. Nah, nomor 9. Aina, ini juga isim istifham. Di mana? Sa'atun, jam. Sa'atun ala, di mana tadi jamnya? Dicari. Nah,
Sa'atun ala apa ini? Tulis ya. Oke. Terus selanjutnya ini. Sa'atun ala. Oke, paham. Nomor 10. Aina saburatun. Aina tadi artinya apa? Betul sekali. Aina artinya di mana? Saburatun artinya papan tulis. Nah, papan tulis itu di mana? Biasanya di mana? Ya, boleh ditulis. Dicari ya kosakatanya ya. Nah, di sini ada banyak. Nah, kosakatanya dicari. Oke, Tayyib, mungkin ini cukup sekian dari Fatim. Insya Allah dapat membantu teman-teman ya. Sedikit demi sedikit ingat kata Fatim, latihan menghafal al-mufrodat jadidah, kosakata baru. Lalu banyakin menerjemahkan. Kalau misal ndak bisa, cari kosakata yang mau diartikan. Itu justru mengingatnya jauh lebih lama ya, karena penasaran. Jadi kalau penasaran teman bisa menghafalnya itu cepat ya. Mungkin cukup sekian dari Fatim, kurang lebihnya Fatim maaf. Syukran ala itimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum tilmidun wa tilmidatun. Tayyib. Ma'assalamah.